Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah sholat duhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kultum kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya kultum itu singkatan dari kuliah 7 menit. Jadi mengatakan kultum berarti kuliah 7 menit. Kalau lewat bukan kultum lagi tuh. Makanya kita biasanya mengucapkan kultum, tapi kadang orang tidak tahu apa yang bilang kultum. Kuliahnya 7 menit, artinya penyampaian materi hanya 7 menit. Di dalam kehidupan kita ini Bapak sekalian, semua Allah berikan isyarat. Jadi tidak ada perjalanan dalam kehidupan yang kita alami ini kecuali ada isyarat. Cuma kadang-kadang isyarat itu kita tidak membaca dengan baik. Jadi setiap segala sesuatu yang dijalani oleh seorang hamba itu pasti ada isyaratnya. Kematian itu ada isyaratnya. Semua kayak mau hujan ada isyarat, hembusan angin itu ada isyarat. Orang tua dulu itu karena belajar pada wali-wali Allah itu bisa tahu isyarat itu. Tapi ilmu itu memang susah kita kaji karena itu masuk dalam ranah kajian hikmah. Makanya ada beberapa hal di dunia ini ketika kita lihat secara hukum itu mustahil, tapi secara hikmah itu bisa terjadi. Makanya ilmu agama itu luas sekali. Sehingga saya sering mengatakan ketika membaca beberapa buku, bertanya ke beberapa ulama, nanti ada hal-hal itu yang hampir dikatakan mustahil, tapi itu terbukti. Kenapa? Karena memang ada ranahnya sendiri. Nah, tentang isyarat-isyarat seperti kalau kita mau tidur, orang yang mau tidur itu pasti tahu kalau dia ngantuk. Istilahnya pasti tahu kalau dia mau tidur. Mungkin ada isyarat dari matanya kayak mau tertutup, kemudian kayak peluk. Itu sebenarnya dia tahu bahwa ini saya mau tidur. Kenapa? Karena keseringan mengalami. Kematian pun demikian. Cuma kematian ini karena kita cuma satu kali mati, itu jadi masalah. Makanya kita tidak tahu. Padahal di dalam beberapa kitab itu sudah ditulis para ulama-ulama hikmah bahwa tanda-tanda kematian itu sebenarnya ada. Cuma kadang kita tidak memperhatikan. Ulama-ulama dulu itu tahu betul. Sehingga ketika orang mempelajari tanda-tanda kematian, dia akan nanti bisa tahu bahwa ini sudah menjalan sekian hari. Kematian akan mendekati sekian hari. Dia bisa pastikan itu Pak, bahwa saya tidak lewat dari sekian hari. Saya punya guru. Itu tahu betul bahwa saya akan meninggal sebelum lebaran. Hari Jumat sebelum lebaran itu saya akan meninggal. Itu masih 100 hari sebelum meninggalnya. Dan itu pas. Sehingga ketika kita mengkaji memang ada. Saya membuka beberapa kitab itu ada, tapi ada yang tidak ada di dalam kitab. Tapi itu di istilahnya dikaji oleh para ulama dan diberikan isyarat. Walaupun kematian itu adalah rahasia Allah, tapi ada yang dibukakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tertentu. Imamul Ghazali itu kalau kita tahu sejak sebelum kematiannya, beliau itu tahu betul kalau dia mau wafat. Sampai dia menjahit kain kafan sendiri, mandi sendiri, kemudian masuk ke dalam kain kafan dan kemudian dia menjadikan sebagai bantal. Itu tahu betul kalau dia mau mati. Itu dibukakan oleh Allah. Orang-orang tua dulu ada yang tidak sholat tapi tahu kalau mau mati. Kita kadang mengatakan dari mana dia tahu? Ini kan tidak sholat. Oh memang ilmunya bukan di sholat. Memang ada khusus ilmunya. Karena itu dipelajari. Makanya syarat kematian itu memang ada. Semua saya katakan tadi, semua peristiwa yang kita alami itu ada semua isyaratnya. Bahkan ada tempat biasa kita masuki, kita mengatakan kayaknya saya pernah sampai ke sini dalam mimpi. Padahal itu bukan mimpi, itu isyarat. Nah, makanya orang yang menjelang kematiannya 100 hari sebelum meninggalnya itu sudah ada tanda. Tandanya itu tubuh kita itu meriang. Tubuh kita itu meriang. Kemudian ada denyutan itu mulai dari kepala turun ke bawah sampai ke ujung kaki. Kemudian saat itu kita lemas. Dan pada saat mengingat kematian itu langsung berhenti. Itu pas 100 hari. Hitung mundur saja. Itu yang dihitung ulang dulu. Ilmu ini jarang orang mengungkap karena tak kadang takut. Wah ini kayaknya sudah banyak. Tapi kan ada tandanya. Dia tidak datang kecuali sudah asar. Nah kalau melihat kalau pagi kemudian muncul itu bukan. Pas selesai asar sampai sebelum masuk maghrib, di situ tanda kematian akan selalu datang. Jadi perubahan tanda kematian itu datang sesudah asar. Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Ada juga orang bisa tahu, kan itu berbagai macam. Orang bisa tahu melalui mimpi. Kalau dia melihat dirinya bermimpi, kalau dia bermimpi melihat dirinya keluar dari dalam dirinya, hal ini yang paling cepat kita bisa tahu.
Kalau kita bermimpi, kita melihat diri kita keluar dari diri kita, kemudian berjalan, hitung langkahnya. Itu dihitung langkahnya. Tapi kalau dia keluar kemudian kembali lagi, itu isyarat kita akan kaya. Itu ilmunya. Makanya ulama kita dulu tahu betul itu. Jadi dia mengatakan, oh ini ada rezeki besar datang kepada aku. Tapi ketika dia keluar dan tidak kembali, itu langkah kakinya. Kalau dia melangkah sampai 5 kali kemudian hilang, itu berarti 5 hari. Itu tidak lebih. Dan itu sudah dipatok. Nah, itu yang dipelajari oleh ulama dulu. Di ulama-ulama tasawuf. Sehingga dia tahu, walaupun tidak sholat, biar pencopet, biar pencuri, biar perampok, biar tukang sambung ayam, tidak pernah sholat, bisa tahu. Karena semua orang diberi syarat. Kan itu kuncinya. Semua orang diberi syarat. Jadi dia katakan, kenapa ini yang tidak sholat justru tahu, yang sholat tidak tahu? Ya karena kita tidak pelajari ilmunya. Kan di situ saja. Nah, makanya tanda-tanda itu. Kemudian nanti ketika 40 hari menjelang kematian, ketika daun yang sudah ada di tercatat nama kita itu jatuh, maka akan ada air yang lari di punggung itu, lari ke bawah. Itu seperti air es, seperti keringat, turun ke bawah, langsung ke seluruh dia, kemudian hilang. Itu 40 hari. Jadi kalau orang sudah hitung 100 hari, kemudian dia tunggu di 40 harinya, dia akan dapat, oh ini sudah pasti tanda kematian. Berlanjut lagi, itu pada 3 hari. Makanya orang sakit itu Pak, harus diteliti. Makanya ketika datang menjaga orang sakit, yang pertama usap kepalanya. Kalau rambutnya tidak bunyi, itu tanda itu Pak. Rambut ini, itu sebenarnya hidup. Maka dia bisa bicara sendiri. Ketika dikucak begini kemudian bunyi, berarti itu masih 40 hari ke depan kau tidak akan mati. Jadi ulama dulu dia bagi. Tapi kalau tidak bunyi ya tunggu. Itu dalam rambut itu kan ada ruhnya. Ruhnya rambut itu ketika dikucak, makanya biasa ulama itu kalau dia merusak-rusak rambutnya, kalau dia sudah tidak bunyi, berapa ini tanda. Jadi, tapi itu datangnya lagi-lagi sudah asar. Kalau tidak datang sebelum asar atau dia datang sebelum asar atau sesudah asar, itu bukan tanda kematian. Jadi tanda kematian itu makanya periksa saja sudah asar. Sesudah sholat asar sampai sebelum masuk waktu maghrib. Nah, itu kemudian rambut, kemudian periksa. Sebenarnya kan yang paling dekat, ketika ada orang sakit, miringkan ke kanan. Kalau dia miring ke kanan, lihat bagian pinggir di sini bagian bawah, pinggulnya. Kalau dia tidak rapat di lantai, perut sekitar 3 cm atau 3 jari, maka itu tanda bahwa orang itu sudah dekat kematian. Selama masih rapat, ini pinggulnya di bagian lantai, maka itu tidak usah khawatir. Kalau ada orang itu dimiringkan ke kanan, kemudian dilepas, dia tidak mampu itu kalau menjalan kematian. Kemudian dimiringkan ke kiri, terangkat lagi itu, dan itu ada perut, tidak mau rapat ini bagian bawah. Makanya tidak ada orang meninggal itu dalam keadaan miring. Dan dilihat itu, makanya kalau ada orang sakit itu kemudian masih kuat bolak-balik kiri kanan begini baru mengatakan kayaknya saya mau mati, tidak usah mati. Itu belum. Itu tandanya. Kemudian ini daun telinga ujung, itu bisa kita tandai. Ini akan berubah. Kemudian kan ada falsafah orang Bugis itu dia istilahkan dalam tasawuf Bugis mengatakan, ya kumarutu di bulu arafah. Namati leten namati wena al-kausar, patu leten siratal mustaqim. Orang yang mau meninggal itu Pak hidupnya tidak lurus, pasti bengkok. Coba periksa. 2 hari sebelum 3 hari sebelum meninggal orang hidupnya pasti bengkok. Itu tidak ketemu ujung tengahnya. Itu nasa terdapat tuh leten siratal mustaqim. Kemudian ini tulang pipi ini akan lagi masuk ke dalam, dia akan datang. Itu dia akan datang, maka istilahnya tempo sunnah. Kemudian biji mata yang putih itu akan berputar, yang kecil itu akan berputar. Ini sudah lebih waktunya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.